Selamat sore Usman Ismail. Biasa gue tampil malam agak sulit gue nyebut sore tuh ya. Mulut gue pengennya malam, cuma gue gak masuk semifinal kawan. Tapi meskipun gue close pick di 8 besar, gue bangga teman-teman jadi bagian finalis suci 11. Apalagi kita semua sama-sama tahu ya, season ini diakuin sama banyak orang sebagai season terbaik sepanjang sejarah. Kalau dihitung pre-show-nya doang. Kalau sama show-nya kayaknya enggak dah. Orang baru show 1 bukan cuma finalis, editor, juri dihujat netizen. Sampai ada yang bilang, Suci sekarang gak menarik, Suci sekarang gak seru. Seruan Cinta Fitri, beda. Cinta Fitri yang main ceweknya cakep, Siren Sungkar, wajar menarik. Iya kan? Lu lihat Suci 11 tadi, ceweknya bukan cewek. Sumpah gue juga di Instagram dikatain banyak banget gitu sama orang-orang. Bukan cuma dikatain, disaranin. Ada yang bilang, bang daripada stand up mending jualan pisang madu, astaga. Apalagi ketika gue close mic, ya Allah. Kadang tuh emosi gue kepancing. Jadi setiap ada komentar-komentar negatif tentang gue balesin tuh satu-satu. Ada yang bilang gue gak lucu, gue balesin. Ada yang bilang gue garing, gue balesin. Gue gak merasa takut untuk dicap sebagai komika anti kritik dan anti saran teman-teman. Soalnya gue balas pakai akun palsu. Namanya ini bukan Torik. Ketika gue close mic tuh hujatan makin parah. Karena datangnya bukan cuma dari netizen aja, tapi dari abang-abang juga. Contohnya David Nurbianto. Senior di komunitas gue, dia bilang apa sama gue tuh berharap panjang sama lu Rick. Secara jam terbang lu oke, secara lu tuh bagus buat industri. Harusnya di kompetisi lu tuh bisa panjang kalau ikut Take Me Out, astaga. Udah tua mulutnya kayak anak pang. Padahal menurut gue yang paling cocok untuk ikut Take Me Out dia sendiri. Terbukti 2 kali show-nya judulnya Ayah Ikhlas yang dibahas bininya. Maksud gue nih, gue pengen ngomong sama lu bang. Simpen kalimat itu buat diri lu sendiri. Sewaktu-waktu lu pakai kalimat itu kalau lu pengen nyari bini baru. Stres banget, sekarang gue diadu lagi, ya Allah. Gue udah nolak ini, sumpah demi Allah. Lu tanya tim Kompas, gue nolak tampil di sini karena gue masih trauma. Peserta yang lain juga trauma, Ronald. Ngomong nggak nangis, bohong. Dia nahan nangis di depan bapaknya, di depan gue air matanya ngalir. Pakai anting 2, sok jagoan, diumumin close mic nangis. Deki close mic di show 4, show 5 dia nggak dateng. Gue tanya alasannya apa? Sakit. Kata gue ya ilah santai aja kali Mas Deki. Gue di show 3 juga begitu. Alasan sakit. Soal pura-pura dia. Sumpah gue stres banget gitu di kompetisi ini. Karena selama gue berkompetisi gue tuh udah biasa gitu. Cuma di kompetisi ini tuh beda lah pokoknya. Gue dituntut harus bagus. Gue dituntut harus lucu. Ditambah lagi utang gue ada 7 juta. Puyeng banget pala gue lagi kompetisi gak fokus gue nulis materi. Bayangin lu tiap hari gue di WA-in sama debt collector. Kata dia apa? Gue ramein rumah lu, gue ramein rumah lu. Sampai pasrah gue. Gue balas aja silakan kalau bisa hari Senin pas gue ulang tahun. Untuk stand up lagi tuh gue masih berat banget bang. Sementara skill gue yang bisa cuma stand up. Gak ada lagi gitu, skill yang lain gak bisa gue pamerin. Contohnya silat gitu. Karena menurut gue skill pencak silat gue itu bukan skill yang istimewa. Gak semua orang butuh. Contohnya Upit. Upit gak perlu silat gitu. Dia nih dirampok di tengah malam. Tinggal ngeluarin lipstick. Terus ngomong sama copetnya. Berani lu maju 1 langkah gue dandan. Terima kasih gue Torik. Torik, tadi closing lu hancur, keren. Tepuk tangan dong Torik. Tapi gini Torik. Kan gue udah lihat beberapa kali nih ya. Lo mau open mic gitu. Gue pikir yang pertama, Torik kenapa gugup ya, grogi ya kan. Gue pikir tadi grogi gitu. Terus yang kedua, pertemuan kedua, Torik kenapa kok masih grogi. Dan sekarang gue lihat ternyata lo bukan grogi ya. Emang cara bicara lo cepet-cepet begitu sehingga belibet akhirnya gitu.
Jadi otak sama mulut agak kurang sinkron nih. Otaknya udah mikir kemana, mulutnya baru sampai mana gitu. Mungkin bisa lebih belajar untuk lebih tenang kali ya Torik ya. Lebih tenang, pelan-pelan aja. Mungkin kalau buru-buru takut misalnya materi lu hilang atau gimana gak sih, gue gak paham sih ya. Cuman yang penglihatan gue sih seperti kayak Torik kayaknya lu terlalu buru-buru deh. Padahal sebenarnya kalau lu tadi lebih santai, pembawaan lu tahu kapan lu harus lu bold suara lo atau lu tepan penekanannya di mana. Gue rasa tadi juga sempurna sih. Mungkin itu aja ya Torik ya. Thank you Torik. Semangat dong tepuk tangan buat Torik. Torik nih lu punya problem di tone suara dan volume lu yang menurut gua nggak kurang bulat sampai ke penonton gitu. Jadi emang teknik miking lu jangan terlalu jauh, memang harus lebih nyari yang enaknya lah. Delivery lu luar biasa bagus, emosinya tebel, ya cuman ada problem di penulisan aja. Tadi ada beberapa punchline yang menurut gua tanggung aja. Semangat buat Wahyu dan Torik, lu udah punya warna, udah punya pakem sendiri, pertahankan, lu punya karir di stand up comedy di Indonesia. Thank you. Untuk Torik, benar katanya David micingnya sayang gitu. Udah tahu hummingnya kurang gitu ya, jadi maksudnya diafragmanya kurang. Jadinya kayak aneh banget, orangnya kayak secara gerak kayak ngotot, tapi suara kok tipis banget, jadi harus lebih deket lagi. Makasih banyak, thank you.